Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fauzia Putri dari kelas 11 3.2. Di sini saya akan membuat video tugas wawancara mengenai orang tua sebagai guru pertama dalam kehidupan anak. Saya di sini dengan narasumber dengan Ibu Yayu. Selamat siang Ibu. Saya ingin meminta waktunya sebentar, boleh, untuk wawancara tugas sekolah mengenai peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi di sini saya mulai aja pertanyaannya. Yang pertama, apa arti peran Anda sebagai guru pertama bagi anak Anda? Kalau sebagai orang tua ya, pertama dalam pembentukan karakter anak, karena kan guru bukan guru, jadi lingkungan paling dekat sama anak itu kan keluarga. Jadi dalam pembentukan karakter itu kan paling dekat banget kan orang tua sama anak, dalam membimbing dia juga dalam pertumbuhannya dia gitu. Oh gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, nilai apa yang paling utama Anda tanamkan pada anak Anda sejak dini? Paling pertama sih kejujuran ya. Anak itu kan nanti kedepannya lingkungannya bakal luas gitu. Yang paling pertama sih kejujuran. Kedua itu rasa hormat. Dia harus menghormati bukan cuma sesama teman, tapi juga ke yang lebih tua atau ke yang lebih di bawahnya dia, itu juga sama, harus saling hormat. Yang ketiga itu dia harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bukan hanya ke diri dia sendiri, tapi tanggung jawab ke setiap hal yang dia lakuin gitu. Terus yang paling penting sih empati ya. Jadi zaman sekarang kan anak-anak itu kan suka ada pembulian segala macam, dibully atau membuli itu kan gak boleh gitu ya. Jadi dia bisa ada rasa empati sama orang gitu, biar menghindari pembulian lah gitu. Pertanyaan yang ketiga ya Bu, Okay. Bagaimana Anda mendampingi anak saat mereka mengalami kesulitan dalam belajar ataupun bersikap? Kalau saya sih, kalau dalam belajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman buat dianya gitu. Tempatnya nyaman, cara belajar yang nyaman, apalagi kalau anaknya masih kecil ya kan, belajarnya rada susah gitu. Jadi ikutin gaya belajar dia maunya kayak gimana gitu. Metode atau pendekatan yang Anda gunakan untuk mengajarkan hal-hal penting di rumah itu kayak gimana? Kalau saya sih tipe yang demokratis gitu. Jadi aturannya jelas. Jadi nggak tanpa mengekang si anak gitu. Jadi si anaknya juga walaupun agak-agak ketat, tapi dia tetap ntar kalau ada apa-apa dia jujur gitu. Kalau ngomong jujur, saling terbuka lah gitu satu sama lain gitu. Yang terakhir Bu, bagaimana harapan Anda terhadap perkembangan anak dari hasil didikan Anda sendiri? Ya, yang namanya orang tua berharapnya kan berhasil, nggak cuma di akademis, dia juga berhasil dalam segala bidang gitu. Apalagi karakternya juga nggak cuma di rumah yang baik, tapi di luar juga baik. Dan yang paling penting bisa berhasil dimanapun ntar dia berkarya gitu, berkarir segala macam, dan bahagialah dunia akhirat gitu. Terima kasih ya Ibu waktunya. Iya, sama-sama. Cukup sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Putri. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Sinta tentang orang tua sebagai guru pertama dalam kehidupan anak. Di sini Bu Sinta, saya ingin mempertanyakan, apa arti peran Anda sebagai guru pertama bagi anak Anda? Oh, tentu saja banyak. Apalagi anak itu baru mau berangkat sekolah. Orang tua itu biasanya memberikan dasar-dasar utama dulu tentang pendidikan. Misalnya, bagaimana bersikap kepada guru, bersikap kepada orang lain, terus bagaimana menghormati guru dan menyayangi teman, dan juga harus diberikan contoh oleh orang tua. Jadi bukan hanya omongan, tapi juga harus acting. Jadi ada komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua. Misalnya diajarkan cara-cara bagaimana kalau berhitung. Nah, bagaimana cara membaca, menyatukan huruf-huruf A, B, C dan selanjutnya. Ya. Nah, itu dulu dasar-dasarnya, nanti baru diperkuat oleh guru-gurunya di sekolah. Dan jangan lupa juga harus diajarkan agama, terus sikap
atau moral ataupun kejujuran dan tanggung jawab kepada anak tersebut. Oke, Betul. baik Ibu Sinta. Terima kasih. Nah, di pertanyaan kedua itu, nilai apa yang paling utama Anda tanamkan kepada anak sejak dini? Nah itu dia tadi di pertama udah disebutin. Itu yang pertama sekali adalah ajaran agama dulu. Tentunya akhlaknya harus bagus, ada tanggung jawabnya, terus ada juga tanpa harus dipaksa-paksa dengan kesadaran sendiri. Nah itu jujur dalam segala hal. Nah itu perlu ditanamkan sejak dini. Oke. Ya, agama itu perlu ditanamkan sejak dini. Nah, yang ketiga itu, bagaimana Anda mendampingi anak saat mereka mengalami kesulitan dalam belajar atau bersikap? Biasanya kita tanyakan dulu dalam hal yang dipelajari itu bagian mana yang tidak bisa dimahami atau sulit dipahami. Lalu kita berikan. Kalau misalnya mengajarkan misalnya matematika, kita lihat dulu contoh-contoh yang ada di buku, lalu kita berikan kepadanya, kita coba dulu cobakan kepada dia, bisa nggak mengerjakan. Seandainya tidak bisa, ditanyakan hal-hal mana yang perlu dibantu untuk penyelesaiannya. Kalau misalnya anak, saya tidak mengerti kali-kalian, saya tidak mengerti bagi-bagian, tapi kalau mengurangi, menambah misalnya udah bisa. Nah itu kita ulang-ulang sampai dia bisa. Tuh. Oke. Yang keempat ini, apa metode atau pendekatan yang Anda gunakan untuk mengajarkan hal-hal penting di rumah? Itu tadi metodenya itu adalah metode komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya orang tua yang berperan, tapi anak juga harus menyerap apa yang dibilang oleh orang tua itu. Jadi kalau misalnya tadi orang tua menyontohkan, memberikan contoh tentang suatu hal atau suatu, anggaplah matematika gitu, cara satu hitungan. Nah itu kita terapkan ke anak tersebut, kita berikan contoh-contoh, lalu ambil timbal baliknya, kira-kira apa tadi yang diajarkan. Kalau cara membagi, kalau misalnya kita berikan 25 ini kita jadikan dulu menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5, berarti kalau 25 ini dibagi 5, ini coba berapa bagian ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi timbal balik antara si orang tua dengan anak itu harus ada. Jadi bukan orang tua saja yang berperan, tapi juga anak harus aktif dari apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan Anda terhadap perkembangan anak dari hasil didikan Anda sendiri? Ya maunya sih baik-baik aja, lebih baik gitu. Apalagi diperkuat dengan pengajaran di sekolah oleh guru. Jadi mudah-mudahan apa tadi yang diberikan oleh orang tua di rumah itu ya bermanfaat untuk melanjutkan tindak lanjut yang akan diberikan oleh guru di sekolah. Jadi hasilnya tentunya harus lebih baik gitu. Jadi maunya anaknya itu ya yang terbaik lah gitu, kalau maunya orang tua menjadi anak yang baik lah nanti kelak gitu. Jadi tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delil Maruf Habibi dari SMA Malhayati kelas 11 MP 3.2 bersama dengan Ayah Haryatno Andi Wiguno. di sini saya ingin mewawancarai Bapak dengan judul wawancaranya yaitu pentingnya orang tua sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Di sini ada pertanyaan pertama yaitu apa arti peran Anda sebagai guru pertama bagi anak Anda? Peran orang tua sangat vital. Jadi orang tualah yang akan dapat mendidik anak berhasil atau tidaknya. Karena didikan usia dini ditentukan oleh orang tua. Didikan usia anak-anak juga orang tua berperan sepenuhnya. Nanti masuk didikan ke remaja itu lebih sangat vital lagi peranan orang tua. Jadi ini peranan orang tua dalam mendidik anak sangatlah vital. Ya ada didikan dari sekolah, dari lingkungan, dan dari masyarakat luas. Tapi itu hanya sebatas sebagai penyeimbang. Jadi yang paling penting ya orang tua punya peranan lebih khusus. Seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah nilai apa yang paling utama yang Anda tanamkan kepada anak Anda sejak dini
nilai-nilai yang jadi dasar untuk anak-anak ya tentunya kejujuran itu paling utama. Kedua ya apa namanya itu moralitas. Moralitas. Nah, ketiganya tentunya ya sikap gitu, attitude. Jadi itu yang paling utama buat anak-anak yang menjadi dasar supaya anak-anak bisa menjadi anak yang berhasil, yang tahan mental, yang bisa pada akhirnya membawa ke masyarakat umum jadilah contoh dalam lingkungan luas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda mendampingi anak Anda saat mereka mengalami kesulitan dalam belajar atau bersikap? Dalam mendampingin anak-anak untuk hal belajar ya tentunya orang tua selalu mengingatkan gitu, selalu mengingatkan. Jika orang tua mampu dalam segi pembelajaran atau yang lebih bahasanya mengajarin ya kita ajarin. Tapi ketika orang tua nggak mampu ya kita lebih pendekatan yang sifatnya untuk bisa memberikan semangat atau motivasi. Lalu apa tadi yang kedua? Dalam belajar atau bersikap. Nah, sikap ini yang paling jadi utama. Sikap ini jadi utama untuk menentukan anak ini baik dan tidaknya. Tentunya kita mengajarkan sikap yang lebih baik, sikap yang bisa menghargai orang tua yang lebih khusus, menghargai orang yang lebih tua, menghargai apapun itu bentuknya yang akan menjadi apa namanya itu acuan dalam bersikap yang positif. Oke. Ya. Lalu ada pertanyaan keempat, yaitu apa metode atau pendekatan yang Anda gunakan untuk mengajarkan hal penting di rumah? Pendekatan dalam mengajarkan hal-hal yang positif di dalam lingkungan rumah ya tentunya kasih sayang, motivasi, dan harapannya anak-anak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menghargai, bisa apa namanya itu menyayangi orang tua, bisa menyayangi keluarga, dan tentunya komunikasi itu yang paling penting untuk orang tua ke anak. Oke, baik. Itu. Kita sudah di pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi yang terakhir adalah bagaimana harapan Anda terhadap perkembangan anak dari hasil didikan Anda sendiri? Apa itu? Bagaimana harapan Anda terhadap perkembangan anak dari hasil didikan Anda sendiri? Harapannya tentunya akan membawa hasil yang positif, yang sebagian mayoritas orang tua, bukan mayoritas, semua orang tua menginginkan anak-anak berhasil. Tentunya berhasil itu apa namanya itu sesuai dengan ukuran masing-masing. Tidak akan sama keberhasilan keluarga si A dengan keluarga si B, ya, tidak akan sama. Tapi secara umum keberhasilan itu menjadi tolak ukur, dan tentunya keberhasilan itu supaya bisa menjadi hal yang positif, bisa menjadi contoh di lingkungan luas ya dibarengi dengan basic pendidikan agama. Itu yang akan menentukan arah apa namanya itu arah keberhasilan anak-anak kita. Seperti itu. Oke, udah. Ya. Oke. Yang barusan adalah pertanyaan terakhir dari wawancara kita kali ini. Terima kasih atas bantuannya Bapak Haryatno. Di sini kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.